Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Ahmad Hidayat, biasa dipanggil Sabil. Saya dari kelompok Bootstrap. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi hari ke-6 Booting and Memory tahun 2022. Nah, materi tersebut nanti terdapat 3, yaitu yang pertama terkait dengan beasiswa, yang kedua mengenai informatika juara, dan yang terakhir yaitu mengenai teknik persidangan. Nah, yang pertama yaitu beasiswa. Beasiswa adalah bantuan yang disiapkan oleh pihak kampus maupun instansi luar yang sudah bekerja sama dengan UTM. Nah, tujuannya yaitu untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh oleh para pelajar atau mahasiswa. Nah, di UTM sendiri terdapat dua jenis beasiswa, yaitu beasiswa dari kementerian dan juga yang kedua yaitu beasiswa dari instansi luar. Untuk yang kementerian sendiri terdapat dua macam, yaitu yang pertama terkait PPA atau prestasi peningkatan akademik, dan yang kedua yaitu ada BBM, yaitu bantuan pelajar mahasiswa. Nah, terdapat satu lagi beasiswa yang dulu itu kita ketahui namanya bidik misi, tetapi sekarang itu kerap dan juga akrab kita ketahui namanya menjadi KIP kuliah. Nah, untuk dari beasiswa instansi luar terdapat dua jenis juga yang sudah bekerja sama dengan UTM, yaitu yang pertama yaitu beasiswa dari Bank Indonesia atau BI. Nah, beasiswa Bank Indonesia dari BI ini itu beasiswa yang diselenggarakan oleh dari pihak Bank Indonesia sendiri. Dan ini diperuntukkan oleh para mahasiswa yang menempuh pendidikan di D3, D4 dan juga S1. Ini untuk seluruh PTN yang ada di seluruh Indonesia. Untuk skema atau jenis dari beasiswa Bank Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama beasiswa reguler dan yang kedua yaitu beasiswa unggulan. Untuk tujuannya sendiri dari diselenggarakannya beasiswa Bank Indonesia yaitu untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, dan selanjutnya ada untuk meningkatkan motivasi belajar serta menjamin keberlangsungan studi dari para mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik sehingga mampu menghasilkan SDM yang tinggi dari tiap-tiap PTN. Selanjutnya yaitu syarat atau kriteria yang diberikan atau diharuskan ada dari untuk para penerima beasiswa Bank Indonesia. Syarat yang pertama yaitu adalah mahasiswa aktif, yaitu minimal menempuh 40 SKS atau setara dengan semester 3. Dan di dalam ini nantinya akan melampirkan KTM atau kartu tanda mahasiswa, ada lagi SKA atau surat keterangan aktif, sama harus melampirkan transkrip nilai. Dan yang kedua itu syaratnya ini para penerima berhak mendapatkan beasiswa paling lama selama 4 semester, dan ini dapat diajukan selama 2 kali. Setelah itu maksimal dari penerima beasiswa BI ini yaitu 23 tahun. Lanjut yang keempat yaitu tidak sedang menerima beasiswa lain. Yang kelima yaitu mempunyai nilai sosial. Nah, ini menjadi nilai plus atau nilai tambah bagi para penerima beasiswa BI. Yang keenam yaitu bersedia berperan aktif, nantinya akan tergabung dalam organisasi yang namanya GENPI atau Generasi Baru Indonesia. Nah, untuk tata cara penerimaan beasiswa Bank BI ini, yang pertama yaitu ada sosialisasi dari pihak-pihak kampus maupun instansi luar nanti akan masuk dan juga bersosialisasi untuk para mahasiswa. Nah, yang kedua adalah seleksi yang pertama yaitu terkait dengan administrasi. Nah, ini nanti diselenggarakan oleh Pak Fakultas dan juga seleksi oleh seluruh pihak fakultas yang ada nantinya. Selanjutnya tahap wawancara, tahap yang ketiga. Setelah tahap wawancara nantinya akan yang keempat yaitu tahap pengumuman.
Oke, selanjutnya adalah tips and trick untuk mendapatkan beasiswa di BI ini, yaitu yang pertama adalah memahami CV atau kurikulum vitae. Yang kedua adalah motivation letter. Ini adalah alasan kenapa kok kita memilih beasiswa ini atau beasiswa Bank BI ini. Selanjutnya yaitu wawancara. Tips untuk wawancara ini adalah jujur dan juga percaya diri. Tidak usah kok kita itu mengada-ngada ataupun kayak berlebih-lebihan, melebih-lebihkan dari apa yang kita punya. Boleh melebihkan, tetapi jangan sampai kita itu berbohong atau istilahnya jujur lah. Dan juga yang terakhir tips and triknya yaitu mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para pewawancara. Selanjutnya adalah instansi yang kedua yaitu Bank Jarum. Nah, untuk yang Bank Jarum ini adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Jarum Foundation, dan ini sudah diselenggarakan atau dilakukan sejak tahun 84. Nah, benefit yang didapatkan dari Bank Jarum ini adalah terdapat keuangan, soft skill training, networking opportunities. Nah, kriterianya yaitu ada academic records yaitu minimal IPK yaitu 3,2. Nah, alasan kita memilih Bank Jarum ini terdapat soft skill, pelatihan soft skill, terdapat uang dan lain sebagainya. Untuk cara seleksinya yaitu yang pertama kita akan meregistrasi secara online. Soalnya dulu terdapat COVID, jadi registrasinya atau pendaftarannya secara offline dan dibuka pada semester 3 di bulan Maret sampai Mei. Selanjutnya adalah online writer. Setelah online writer ada interview dan yang terakhir adalah pengecekan. Oke, untuk kegiatan yang diadakan atau diselenggarakan oleh beasiswa Jarum ini, yaitu yang pertama ada karakter building, yang kedua adalah leadership development, yang ketiga adalah community empowerment, yang keempat ada writing competition, yang kelima ada nation building, dan yang terakhir adalah international exposure. Nah, itu tadi ya terkait dengan beasiswa yang ada atau diberikan oleh instansi luar di UTM sendiri. Baik, selanjutnya yaitu terkait materi yang kedua mengenai informatika juara. Nah, informatika juara adalah program kerja yang dibuat dan dibentuk oleh himpunan mahasiswa teknik informatika dan bertujuan sebagai wadah untuk menunjang para mahasiswa teknik informatika yang berkeinginan atau mau mengikuti sebuah perlombaan. Nah, nantinya perlombaan tersebut akan di-share atau dibagikan dan juga disosialisasikan ke dalam sebuah grup WA atau grup WhatsApp. Nah, terkait dengan informatika juara, terdapat 2 mahasiswa UTM yang sudah berprestasi dan juga menjuarai di dalam gerakan informatika juara ini. Yang pertama yaitu terdapat Kak Huda dari angkatan 2019. Beliau dibantu dan juga difasilitasi oleh pihak kampus terkait perlombaan dari Gemastik. Lalu beliau juga mengikuti sebuah perlombaan yang bernama Swift Student Challenge pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Apple. Nah, Swift Student Challenge ini itu adalah sebuah perlombaan guna untuk menyelesaikan masalah atau problem solving yang dibuat oleh para mahasiswa yang mengikutinya menggunakan bahasa pemrograman Swift. Nah, beliau juga alhamdulillah menjuarai perlombaan tersebut dan akhirnya mengikuti sebuah pelatihan yang bernama Apple Developer Academy di dalam Universitas Ciputra. Nah, beliau juga memberikan tips bagi kita para mahasiswa baru untuk satu, yang pertama adalah mencari teman atau tempat di mana kita bisa belajar bareng. Soalnya pada saat kita ingin belajar, jika sendirian itu pastinya cepat bosan ataupun malas lah paling buruknya dalam belajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu.
Ketika kita ingin memulai atau pengen belajar, jangan takut duluan, coba dulu aja. Kita nggak tahu itu adalah passion atau kemampuan kita atau di bidang itu atau tidak. Jadi jangan takut dulu, coba dulu, error, gagal, coba lagi. Setelah itu adalah yang ketiga, stay hungry dan juga stay foolish, yaitu jangan pernah berhenti belajar, tetap belajar, soalnya ilmu itu nggak ada habisnya, seperti itu. Yang kedua adalah mahasiswa yang berprestasi dan juga menjuarai mengenai terkait informatika juara, yaitu adalah Kak Galip. Beliau angkatan 2009. Beliau pernah menjuarai juara satu lomba yang diselenggarakan oleh Nokia pada tahun 2012, dan juga beliau pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti sebuah perlombaan yang ada di dunia, yaitu Microsoft Imagine Cup pada tahun 2013, dan akhirnya berhasil menjuarai juara 2 dari seluruh dunia. Itu luar biasa sekali. Selanjutnya beliau juga direkrut atau dimintai bantuan pada tahun 2015 oleh para mahasiswa untuk menjadi mentor, mengikuti para adik-adiknya mengikuti juga Microsoft Imagine Cup di Amerika Serikat, dan alhamdulillah juga berhasil mendapatkan juara 2. Nah, itu tadi ya terkait mengenai informatika juara, sedikit mungkin agak kurang paham ataupun sedikit tahu yang itu dari saya. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu terkait dengan teknik persidangan. Persidangan adalah pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan. Nah, untuk jenis dari teknik persidangan terdapat tiga jenis, maaf. Yang pertama yaitu sidang pleno, yaitu sidang sebagai pembuka untuk penentuan sebuah tata tertib yang akan diselenggarakan di dalam sebuah persidangan. Yang kedua yaitu terdapat sidang komisi, yang sidang terbatas yang tujuannya untuk memantapkan sebuah isi dari persidangan. Yang terakhir yaitu terdapat sidang paripurna, ya sidang yang digunakan untuk mengesahkan atau memutuskan dari kesepakatan yang telah dirancang atau disepakati bersama. Selanjutnya terdapat istilah-istilah yang terdapat di dalam sebuah persidangan. Yang pertama adalah skorsing atau pending. Nah, ini adalah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Untuk skorsing sendiri itu waktunya 1 kali 15 menit, sedangkan untuk pending yaitu mencapai 2 kali 15 menit maksimal. Nah, yang kedua terdapat istilah lobby, yaitu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Nah, inti-intinya adalah dilakukan oleh presidium untuk para peserta yang memiliki yang terkait mengenai perbedaan pendapat. Yang ketiga, terdapat deadlock atau suatu keadaan musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Setelah itu terdapat tata tertib. Nah, tata tertib adalah aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang. Dan tata tertib ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman selama persidangan berlangsung. Selanjutnya terdapat peserta. Nah, peserta ini dibagi menjadi dua, yaitu peserta sidang penuh dan peserta peninjau. Peserta sidang penuh itu memiliki hak untuk suara, hak bicara, hak memilih, dan juga hak dipilih. Sedangkan untuk peserta peninjau itu diberikan hak baca saja. Lalu ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang yaitu namanya presidium. Nah, presidium ini dipilih melalui sidang pleno oleh peserta dengan diawasi oleh panitia. Dan presidium ini fungsinya untuk memimpin dan menjalankan tata tertib yang ada pada persidangan. Nah, presidium ini dibagi menjadi tiga, yaitu presidium 1 yang gunanya untuk memimpin jalannya sidang. Presidium 2 yang tugasnya untuk sebagai sekretaris jalannya sidang. Dan yang terakhir adalah presidium 3
yang tujuannya atau tugasnya sebagai notulensi atau mencatat apa saja yang diutarakan oleh para peserta. Selanjutnya adalah ada aturan ketukan oleh Palu. Nah, ketukan yang pertama yaitu ditujukan untuk mengesahkan. Ketukan yang kedua untuk mencabut skorsing atau pending yang salah dalam yang akan diutarakan atau diberikan, yaitu pada saat ketukan kedua diberikan itu adalah untuk mencabut skorsing atau pending. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ketukan yang ketiga sebagai pembukaan dan juga penutupan dari persidangan. Lalu terdapat interupsi atau interupsi yang dilakukan oleh para peserta, yaitu yang pertama terdapat point of clarification, yaitu digunakan untuk mengklarifikasi atau menjernihkan pikiran ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh para presidium. Yang kedua adalah point of information, digunakan untuk memberikan informasi. Yang keempat terdapat point of order yang digunakan untuk penegasan pokok pembahasan. Yang terakhir terdapat point of privilege yang digunakan untuk pemulihan nama baik. Nah, untuk keempat interupsi ini nantinya akan didahulukan dari yang pertama. Jadi ketika ada dua peserta yang angkat tangan dan juga ingin mengajukan interupsi, nanti urutannya akan didahulukan yang pertama yaitu point of privilege dulu, selanjutnya dilanjut point of clarification, point of information, dan yang terakhir yaitu point of order. Mungkin itu saja ya penjelasan mengenai materi hari ke-6 dari Putting and Memory dari saya. Mungkin ada salah atau kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.